Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pertemuan yang membahas mengenai analisis sistem tenaga listrik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep daya pada sistem arus bolak-balik atau alternating current. Pemahaman mengenai konsep daya ini sangat penting bagi Anda karena ini erat kaitannya dengan pokok-pokok bahasan kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita sampai kepada konsep daya, kita akan membahas mengenai yang pertama besaran gelombang, khususnya gelombang arus bolak-balik, ya, gelombang sinusoidal. Nah, di sini kita nanti akan melihat pada gelombang sinusoidal itu parameter apa yang erat kaitannya dengan daya. Kemudian kita juga akan membahas metode analisis untuk sistem arus bolak-balik, yaitu menggunakan pasor. Ingat, sebenarnya pada sistem arus bolak-balik gelombangnya itu berubah setiap waktu, ya, jadi merupakan fungsi waktu, dan kalau kita mau menganalisis menggunakan fungsi waktunya itu relatif sangat rumit. Nah, untuk memudahkan analisisnya itu bisa dengan cara menggunakan konsep pasor. Kemudian kita juga akan membahas mengenai konsep impedansi. Kalau Anda ingat kembali, impedansi itu merupakan perbandingan antara tegangan dan arus. Tetapi karena sistem kita itu sistem arus bolak-balik, nah perbandingan tegangan dan arus itu juga dipengaruhi oleh frekuensi, khususnya pada komponen-komponen seperti induktansi dan kapasitansi, ya. Jadi pada induktor dan kapasitor perbandingan tegangan dan arusnya itu sudah dipengaruhi oleh frekuensi. Nah, tujuan awal kita sebenarnya kita akan membahas mengenai daya, ya, pada arus bolak-balik. Nah, di sini nanti kita akan melihat bagaimana sebenarnya makna daya pada arus bolak-balik, khususnya makna dari daya aktif dan daya reaktif. Kita juga akan membahas beberapa contoh soal dan mensimulasikan contoh soal tadi supaya pemahaman kita mengenai konsep daya itu bisa lebih mendalam. Bahasan-bahasan kita pada pertemuan kali ini itu sebenarnya merupakan review, ya, ulangan dari materi-materi pada mata kuliah dasar yang tentunya sudah Anda peroleh. Jadi sebenarnya di sini kita hanya mengulang kembali, mempertegas kembali mengenai konsep daya karena ini sangat penting untuk pertemuan-pertemuan kita pada pokok-pokok bahasan selanjutnya. Selamat mengikuti. Oke, kita mulai dengan gelombang, ya, besaran gelombang. Jadi untuk sistem arus bolak-balik, bentuk gelombangnya itu idealnya adalah sinusoidal. Walaupun sebenarnya pada kenyataannya bentuknya tidak sinusoidal murni karena ada faktor cacat pada gelombang. Nah, besaran apa saja yang ada pada gelombang sinusoidal ini? Yang pertama kita lihat di sini ada nilai puncak atau nilai maksimumnya. Kemudian karena bentuknya sinusoidal, ya tentu gelombang ini memiliki frekuensi dan periode. Kemudian pada sistem tenaga listrik umumnya gelombangnya ini orang lebih menyukai menyatakannya sebagai fungsi sudut. Jadi sumbu X-nya ini menyatakan sudut yang telah ditempuh oleh gelombang. Nah, sudut yang ditempuh oleh gelombang itu sama seperti pada mekanika, jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Demikian juga untuk gelombang, sudut yang ditempuhnya adalah kecepatan sudut dikali dengan waktunya. Nah, kecepatan sudut itu dipengaruhi oleh
frekuensi gelombang. Ingat, satu gelombang itu menempuh sudut sebesar 2pi. Jadi kalau misalnya kita punya gelombang dengan frekuensi 50 Hz atau 50 gelombang dalam 1 detik, berarti kecepatannya ya 50 gelombang per detik. Nah, karena satu gelombang itu adalah 2pi, berarti pada frekuensi 50 Hz kecepatan sudut gelombangnya 2pi kali 50 atau 100 pi radian per second. Jadi ini adalah hubungan antara kecepatan sudut dengan frekuensi. Nah, besaran yang paling penting pada sistem AC, besaran gelombang, baik gelombang tegangan maupun arus, adalah nilai RMS. Jadi umumnya untuk menganalisis sistem tenaga listrik, nilai arus maupun nilai tegangan itu kita nyatakan dengan nilai RMS-nya atau nilai root mean square atau nilai efektif. Jadi sama ya, nilai efektif itu sama dengan nilai RMS. Apa itu nilai efektif atau nilai RMS? Nah, nilai efektif ini adalah nilai yang mempengaruhi daya. Jadi makanya pada sistem tenaga listrik, karena kaitannya sebenarnya dengan daya dan energi, makanya orang lebih menyukai menggunakan nilai RMS karena nilai inilah yang sebenarnya mempengaruhi daya. Nah, khusus untuk gelombang sinusoidal, kalau kita masukkan ke persamaan ini gelombangnya, itu akan didapatkan hubungan antara nilai maksimum dan nilai efektifnya, yaitu nilai efektif gelombangnya sama dengan nilai maksimum per akar 2. Ingat, itu khusus kalau gelombangnya berbentuk sinusoidal. Kalau misalnya gelombangnya sudah berbentuk kotak atau segitiga, ya tentu harus kita cari sendiri berapa faktor pembaginya. Tapi untuk gelombang sinusoidal, hubungannya itu adalah nilai efektif gelombang atau nilai RMS-nya itu nilai maksimum per akar 2. Nah, nilai inilah yang digunakan dalam perhitungan ya. Nah, bagaimana cara atau konsep perhitungan pada sistem tenaga listrik? Sebenarnya bisa saja kita menggunakan fungsi waktunya ya, seperti gelombang tadi, cuma akan terlalu rumit. Nah, supaya mudah, itu ada konsep yang bisa digunakan, itu konsep pasor. Oke, pasor kalau kita mau definisikan secara sederhana itu bisa dianggap sebagai vektor yang berputar. Jadi ini ada apa? Anggap ada vektor, kita anggap dia berputar. Ya, dia berputar, dia berangkat dari sudut ini, anggap ini sudutnya min theta ya, dengan panjang r. Nah, fungsi waktu itu bisa dijelmakan dalam bentuk pasornya. Tadi kenapa orang menggunakan pasor? Karena penyelesaian dengan konsep pasor itu lebih mudah dibandingkan dengan penyelesaian dalam fungsi waktu. Nah, ini maksudnya jelmaannya. Jadi kalau misalnya vektor ini pasor ini kan tadi kita anggap sebagai vektor yang berputar. Nah, kalau kita proyeksikan terhadap sumbu x-nya, ya, itu akan diperoleh gelombang sinusoidal seperti ini. Jadi awalnya, nilai awalnya di sini, kemudian berputar sampai di sini dapat nilai maksimum, kemudian terus. Nah, kalau kita proyeksikan dapatlah gelombang sinusoidal. Artinya pasor bisa kita jelmakan menjadi fungsi waktu, atau sebaliknya fungsi sinusoidal bisa juga kita jelmakan menjadi pasor.
Nah, anggaplah fungsi waktunya ini adalah, kita ambil contoh di sini ya, gelombang tegangan PT sama dengan 10 kali akar 2 cos omega T min 30 derajat. Nah, jelmaan pasornya itu adalah 10 akar 2 sudut min 30. Jadi ini panjangnya kita anggap 10 akar 2, ini sudutnya min 30. Nah, sebenarnya ini penulisannya disederhanakan ya, disederhanakan karena kan tadi pasor ini adalah vektor yang berputar. Kalau di sini kan sebenarnya tidak ada unsur berputarnya di sini. Anda bisa buka kembali buku mata kuliah dasar Anda ya mengenai fungsi kompleks, di sana lebih lengkap. Jadi ini sebenarnya penulisannya secara lebih sederhana. Nah, kemudian seperti yang kita singgung tadi, bahwa pada sistem tenaga listrik umumnya yang digunakan itu adalah nilai efektifnya. Makanya nilai puncaknya di sini itu kita gantikan dengan 10. Jadi ini mewakili nilai efektifnya. Jadi sebenarnya fungsi waktu dari gelombang ini kalau kita jelmakan dalam bentuk pasornya ya yang ini yang kita gunakan ya. Karena kita lebih berkepentingan dengan nilai efektif atau nilai RMS-nya seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, dalam analisisnya terkadang pasor itu kita harus tuliskan dalam bentuk lain. Jadi pasor ini ada dua bentuk. Nah, kalau ini namanya bentuk polar ya. Ada magnitudnya dan sudutnya. Kemudian yang di bawah ini adalah bentuk rektangular. Nah, bagaimana menguraikan bentuk polar ke rektangular atau sebaliknya dari rektangular ke polar, itu silahkan Anda pelajari kalkulatornya ya. Biasanya di kalkulator itu ada tombol-tombol khusus untuk mengubah bentuk polar ke rektangular maupun sebaliknya. Kalau kita gambarkan, nah ini. Jadi ini anggaplah 10 sudut min 30, kalau kita uraikan bagian sumbu X-nya itu 8,67, bagian sumbu Y-nya min 5. Nah, bagian sumbu Y ini untuk sistem tenaga listrik itu dianggap sebagai bagian hayal atau bagian imajiner. Makanya di sini ada simbol G ya. G ini nilainya itu akar min 1 atau kalau dalam bentuk polarnya itu 1 sudut 90 derajat. Mungkin di antara Anda ada yang bertanya-tanya apa hubungan antara bagian hayal ini ya, dengan sistem tenaga listrik. Jadi pada sistem tenaga listrik ada bagian tegangan dan arus yang menghasilkan daya aktif, ada juga bagian tegangan dan arus yang menghasilkan daya reaktif. Nah, kalau kita bicara daya kan sebenarnya berhubungan dengan energi. Kalau ada daya berarti bisa menghasilkan energi. Tetapi ternyata bagian perkalian tegangan dan arus yang menghasilkan bagian hayal, itu ternyata dayanya itu tidak berubah menjadi energi. Jadi dia tetap berada dalam sistem bolak-balik antara sumber reaktif dengan beban reaktif. Jadi kalau kita bicara daya, bagian hayal ini mewakili daya reaktif. Nah, ini nanti kita akan lihat pada slide berikutnya, dan fokus kita sebenarnya tujuannya ke sana ya, pembahasan tentang daya. Oke, sekarang bagaimana konsep pengoperasian pasor? Pengoperasiannya di sini maksudnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan itu lebih mudah kalau kita menggunakan bentuk rektanguler. Sedangkan perkalian dan pembagian itu lebih mudah kalau kita menggunakan bentuk polar. Kita lihat contohnya, anggap di sini kita punya dua pasor A, terus blue sudut min 30 derajat.
bentuk rektangularnya 8,67 min J5. Pasor B, bentuk polarnya 20, sudut 30 derajat, bentuk rektangularnya 17,32 plus J10. Nah, sekarang kalau misalnya kita diminta selisih antara pasor B dan A, yaitu B kurang A, ini sebaiknya kita menggunakan bentuk pengoperasiannya menggunakan bentuk rektangularnya. Jadi B kurang A berarti realnya dijumlah atau dikurangkan, demikian juga bagian imajinernya dijumlah atau dikurangkan. Jadi B kurang A itu hasilnya berarti 17,32 kurang 8,67 diperoleh 8,65. Kemudian bagian imajinernya J10 dikurang min J5 itu diperoleh hasil plus J15. Nah, kalau perkalian misalnya pasor D itu sama dengan A kali B. Nah, kalau perkalian kita menggunakan bentuk polar, ya. Magnitudenya kita kalikan, berarti di sini 10 kali 20 dapat hasil 200. Dan kalau perkalian sudutnya kita jumlahkan. Nah, di sini min 30 derajat tambah dengan 30 derajat berarti hasilnya 0. Jadi A kali B itu sama dengan 200 sudut 0. Nah, kalau pembagian misalnya E sama dengan pasor E sama dengan pasor A dibagi dengan pasor B, itu hasilnya yang magnitudenya kita bagi berarti 10 dibagi dengan 20 dapat 0,5. Nah, sudutnya itu adalah sudut pasor A min 30 derajat. Karena di sini pembagian berarti dikurang. Jadi min 30 derajat dikurang 30 derajat dapat hasil min 60 derajat. Jadi tadi kalau perkalian sudutnya dijumlah, tapi kalau pembagian sudutnya saling diperkurangkan.